Sahabat inspirasi, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya hidup dalam kesulitan, tanpa kepastian apakah besok masih bisa makan? Bagaimana jika harus membesarkan 7 anak seorang diri, tanpa suami, tanpa harta, dan tanpa jaminan masa depan? Ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah kisah nyata tentang perjuangan seorang ibu yang berjuang melawan keterbatasan, bertahan dalam kegetiran, dan akhirnya mengantarkan anak-anaknya menuju kesuksesan. Bagaimana ia bisa melewati semua itu? Apa rahasia di balik kegigihannya? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita pelajari dari kisah hidupnya? Simak kisah inspiratif ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang mendapatkan semangat dari kisah luar biasa ini. Selamat menyaksikan hanya di Narasi Inspiratif Official. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, berdirilah sebuah rumah kayu sederhana dengan dinding anyaman bambu yang mulai rapuh dimakan waktu. Di dalam rumah itulah seorang ibu bernama Siti tinggal bersama 7 anaknya. Sejak kepergian suaminya 2 tahun lalu, Siti harus mengurus semuanya seorang diri. Setiap hari, sebelum fajar menyingsing, Siti sudah terjaga. Tubuhnya bergerak lincah di dapur yang hanya memiliki 1 kompor minyak tanah, menyiapkan sarapan seadanya. Terkadang hanya ada nasi dengan garam dan sedikit sambal untuk mengisi perut mereka sebelum anak-anak berangkat sekolah. Meski begitu, Siti tidak pernah mengeluh. Baginya yang terpenting adalah anak-anaknya bisa tetap sekolah dan kelak memiliki kehidupan yang lebih baik. Anak-anaknya pun sudah terbiasa dengan kehidupan yang penuh keterbatasan. Mereka tidak pernah meminta lebih, tidak pernah mengeluh meski sering pergi ke sekolah dengan perut kosong. Mereka mengerti betul betapa keras perjuangan ibu mereka. Di pagi itu, Siti duduk di depan rumahnya, menatap sawah yang terbentang luas di kejauhan. Angin sejuk berhembus pelan, namun pikirannya terasa berat. Hari ini, ia hanya memiliki segenggam beras di dapur, cukup untuk 1 kali makan saja. Ia harus mencari cara agar anak-anaknya bisa tetap makan malam nanti. Siti bekerja sebagai buruh cuci di rumah-rumah warga yang lebih mampu. Setiap harinya, ia membawa tumpukan pakaian kotor dari rumah orang-orang di desa, mencucinya dengan tangan hingga bersih, lalu menjemurnya di halaman rumahnya yang sempit. Upah yang ia terima tidaklah besar, tetapi cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk setiap harinya. Namun akhir-akhir ini pekerjaan semakin sulit didapat. Beberapa ibu-ibu di desa sudah memiliki mesin cuci, membuat jasa cuci tangan seperti milik Siti semakin jarang dibutuhkan. Ia sadar bahwa ia harus mencari cara lain untuk bertahan hidup. Sore itu, setelah menyelesaikan cucian terakhirnya, Siti duduk bersama anak-anaknya di lantai tanah rumah mereka. Matahari mulai tenggelam, dan suara azan maghrib berkumandang dari surau kecil di ujung desa. Dengan hati-hati, ia membagi sepiring nasi yang tersisa untuk mereka makan bersama. Sambil menyuapkan nasi ke mulut anak-anaknya, Siti berkata, "Nak, kita mungkin tidak punya banyak harta, tapi kita punya satu sama lain. Selama kita tetap bersama, kita pasti bisa melewati semua ini." Malam itu, saat anak-anaknya sudah terlelap, Siti duduk di sudut kamar, menatap langit-langit rumah yang mulai bocor. Ia tahu, besok adalah hari baru. Dan ia harus menemukan cara agar anak-anaknya bisa tetap makan, tetap sekolah, dan tetap memiliki harapan. Keesokan paginya, langit tampak mendung. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya, membuat dedaunan di halaman rumah Siti berguguran. Ia bangun lebih awal dari biasanya, berharap bisa mencari pekerjaan sebelum hujan turun. Namun ketika ia membuka tempat penyimpanan beras, hatinya mencelos. Tidak ada sebutir pun beras tersisa. Hanya ada setengah botol minyak goreng dan garam di sudut dapur. Siti menghela napas panjang. Ia tidak bisa membiarkan anak-anaknya pergi ke sekolah tanpa makan. Dengan langkah cepat, ia keluar rumah dan menuju ke warung kecil di ujung desa.
berharap bisa berhutang sedikit beras untuk hari ini. "Bu, saya boleh pinjam setengah kilo beras dulu? Nanti sore saya bayar," kata Siti dengan suara penuh harap. Pemilik warung, Bu Sri, menatapnya dengan ragu. "Maaf Bu Siti, saya juga lagi kesulitan. Kalau saya kasih beras tanpa bayar, saya nggak bisa belanja lagi besok." Siti menelan ludah, menahan air matanya yang hampir jatuh. Dengan berat hati, ia mengangguk dan berjalan pulang dengan tangan kosong. Di rumah, anak-anaknya sudah bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Mereka duduk di lantai, menunggu dengan harapan ada sarapan yang bisa mereka makan sebelum berangkat. Siti mengumpulkan sisa-sisa uang receh yang ia miliki, lalu berjalan menuju dapur. Ia mengambil sisa minyak goreng dan garam, lalu memasaknya dengan air panas. Tak lama kemudian, ia menuangkan air panas itu ke dalam gelas untuk setiap anaknya. "Minum ini dulu ya nak, biar perutnya nggak kosong," kata Siti dengan senyum yang dipaksakan. Anak-anaknya mengerti. Tanpa protes, mereka meminum air garam itu sebelum berangkat ke sekolah. Meski rasanya tidak enak, mereka tahu bahwa ibu mereka sudah melakukan yang terbaik. Setelah anak-anaknya pergi, Siti duduk di depan rumah, menatap tanah dengan pikiran kosong. Ia merasa gagal sebagai ibu. Bagaimana mungkin ia tidak bisa memberikan makanan yang layak untuk anak-anaknya? Namun saat itulah ia sadar, menyerah bukanlah pilihan. Ia harus melakukan sesuatu. Dengan tekad baru, ia bergegas menuju pasar, berharap bisa menemukan pekerjaan apapun yang bisa menghasilkan uang hari ini. Ia menawarkan diri untuk menjadi buruh angkut sayur di pasar, tetapi tidak ada yang membutuhkannya. Ia mencoba mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, tetapi semuanya sudah memiliki pekerja tetap. Siti mulai putus asa. Namun saat ia berjalan melewati seorang pedagang gorengan, ia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Sang pedagang sibuk menggoreng pisang, dan banyak orang mengantri untuk membeli. Siti memandangi sisa uang receh di tangannya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. "Mungkin aku bisa mencoba jualan juga," gumamnya. Dengan tekad yang baru, ia bergegas pulang. Ia tahu, jika ia ingin mengubah hidupnya dan anak-anaknya, ia harus bertindak sekarang. Disinilah titik awal dari perjalanan panjangnya, perjalanan seorang ibu yang tidak akan pernah menyerah. Setelah melihat pedagang gorengan di pasar, Siti tidak bisa berhenti memikirkan ide itu. Jualan gorengan mungkin bukan sesuatu yang baru, tetapi ia yakin bisa mencobanya. Namun ada satu masalah besar. Ia tidak punya cukup uang untuk membeli bahan-bahannya. Malam itu, setelah anak-anaknya tidur, Siti duduk termenung di depan dapurnya yang gelap. Sisa uang receh yang ia miliki bahkan tidak cukup untuk membeli sekilo tepung atau sebutir telur. Namun ia tidak ingin menyerah. Keesokan harinya, dengan tekad yang kuat, ia pergi ke rumah Bu Sri, pemilik warung yang kemarin tidak bisa memberinya utang beras. Kali ini, ia datang bukan untuk berhutang, tetapi untuk meminta bantuan dengan cara lain. "Bu Sri, saya punya ide untuk jualan gorengan, tapi saya nggak punya modal. Kalau saya boleh, bisakah saya mengambil tepung dan minyak di sini dulu? Lalu saya bayar setelah dagangan saya laku?" tanyanya dengan penuh harap. Bu Sri menatapnya lama. Ia tahu betapa keras kehidupan yang dijalani Siti. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia mengangguk. "Baiklah Bu Siti, saya kasih bahan untuk 1 kali jualan dulu. Tapi pastikan laku ya," kata Bu Sri sambil memberikan sekantong kecil tepung, minyak goreng, dan beberapa bumbu. Mata Siti berbinar penuh rasa syukur. "Terima kasih Bu Sri, saya akan berusaha sebaik mungkin." Dengan bahan-bahan itu, Siti pulang ke rumah dan mulai bekerja. Ia mengaduk tepung, mencampurkannya dengan sedikit bumbu dan air, lalu memotong-motong singkong yang ia temukan di kebun belakang rumah. Tidak banyak yang bisa ia buat, tetapi cukup untuk menjajakan dagangan kecil di depan rumahnya sore nanti. Saat matahari mulai turun, Siti membawa nampan kecil berisi gorengan hasil buatannya. Ia berdiri di pinggir jalan,
menawarkan dagangannya dengan suara pelan. Gorengan, gorengan hangat. Awalnya tidak ada yang datang. Siti mulai merasa putus asa. Namun beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua yang sedang berjalan mendekatinya. "Boleh saya coba, Bu?" tanyanya sambil tersenyum. Dengan penuh harap, Siti memberikan sepotong gorengan. Lelaki itu menggigitnya dan mengangguk. "Enak, saya beli 5," katanya. Siti hampir meneteskan air mata. Dagangannya mulai laku satu persatu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh gorengannya habis terjual. Saat pulang ke rumah malam itu, ia membawa uang pertamanya sebagai pedagang. Meski jumlahnya tidak seberapa, tetapi ini adalah langkah awal untuk perubahan besar. Namun, Siti tahu tantangan yang lebih besar masih menantinya. Hari demi hari berlalu, dan usaha kecil Siti mulai berjalan. Ia semakin rajin membuat gorengan, dan pelanggannya mulai bertambah. Setiap sore, ia berdiri di pinggir jalan dengan nampan gorengan, dan setiap malam, ia pulang dengan sedikit uang di tangan. Namun, seiring berjalannya waktu, masalah baru mulai muncul. Suatu hari, saat Siti sedang menggoreng adonan di dapur kecilnya, anak bungsunya, Rina, tiba-tiba menangis kesakitan. Ketika Siti berlari menghampiri, ia melihat tubuh anaknya panas membara. "Ya Allah!" "Rina!" serunya panik. Siti langsung mengambil kain basah dan mengompres dahi anaknya. Namun panasnya tidak turun-turun. Ia tahu bahwa ia harus membawa Rina ke dokter, tetapi uang yang ia miliki hanya cukup untuk membeli bahan gorengan esok hari. Dengan hati yang berat, Siti menggendong Rina dan berlari ke rumah Bu Sri lagi. "Bu, tolong. Anak saya sakit. Saya nggak punya uang untuk ke dokter," katanya dengan suara bergetar. Bu Sri menatapnya iba. "Tunggu sebentar, Siti. Saya ambilkan uang." Beberapa saat kemudian Bu Sri kembali dengan selembar uang. "Ini, pakai dulu. Nanti kalau ada rezeki baru dikembalikan." Siti menahan tangisnya. "Terima kasih, Bu. Saya nggak akan lupa kebaikan ini." Tanpa membuang waktu, ia membawa Rina ke puskesmas terdekat. Dokter mengatakan bahwa anaknya hanya mengalami demam akibat kelelahan dan kurang gizi. Mendengar itu, hati Siti semakin hancur. Kurang gizi. Siti menatap wajah kecil Rina yang tertidur lemah di pangkuannya. Ia sudah berusaha sekeras mungkin, tetapi ternyata masih belum cukup. Saat berjalan pulang malam itu, ia memandangi jalanan desa yang sepi. Ia tahu bahwa ia harus berbuat lebih. Ia tidak bisa hanya mengandalkan jualan kecil-kecilan. Ia harus mencari cara agar bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Tetapi bagaimana? Apa yang harus ia lakukan? Disinilah titik balik dalam perjuangan Siti. Ia tidak akan lagi hanya bertahan hidup. Ia harus berjuang lebih keras demi anak-anaknya. Perjalanan yang lebih sulit baru saja dimulai. Setelah kejadian sakitnya Rina, Siti semakin gelisah. Jualan gorengan memang membantunya bertahan hidup, tetapi itu tidak cukup untuk memberikan gizi yang layak bagi anak-anaknya. Ia harus menemukan cara agar bisa mendapatkan penghasilan lebih besar. Malam itu, Siti duduk di depan rumah, menatap langit yang gelap. Anak-anaknya sudah tertidur, tetapi pikirannya terus bekerja. "Apa yang bisa aku lakukan?" gumamnya. Ia teringat ibu-ibu di desa yang sering mencari camilan untuk keluarga mereka. Jika ia bisa membuat sesuatu yang lebih dari sekadar gorengan, mungkin ia bisa menjual lebih banyak. Keesokan paginya, Siti pergi ke pasar lebih awal. Ia memperhatikan apa yang dijual di sana dan apa yang paling laris. Di salah satu sudut pasar, ia melihat seorang pedagang menjual kue-kue tradisional. Banyak orang mengantre untuk membelinya. "Inilah yang aku butuhkan," pikir Siti. Namun ada satu masalah besar, ia tidak tahu cara membuat kue. Dengan penuh semangat, ia bertanya kepada beberapa orang di pasar, tetapi tidak ada yang mau berbagi resep begitu saja. Mereka takut jika Siti mulai berjualan, mereka akan kehilangan pelanggan. Namun Siti tidak menyerah.
Ia ingat bahwa ibunya dulu sering membuat kue cucur dan klepon ketika ia masih kecil. Meskipun ingatannya samar, ia yakin bisa mencobanya. Malam itu, setelah pulang dari berjualan gorengan, ia mulai bereksperimen dengan bahan yang ia miliki. Percobaannya tidak langsung berhasil. Adonan pertamanya terlalu keras, yang kedua terlalu lembek, dan yang ketiga tidak berbentuk sama sekali. Tetapi Siti tidak putus asa. Setelah mencoba berkali-kali, akhirnya ia berhasil membuat beberapa kue yang terlihat cukup layak. Rasanya belum sempurna, tetapi ia yakin bisa memperbaikinya. Keesokan harinya, selain membawa gorengan, ia juga membawa beberapa kue ke tempat jualannya. Ia menawarkan kue buatannya kepada beberapa pelanggan tetapnya. "Bu, ini kue buatan saya sendiri. Mau coba?" Tanyanya dengan hati-hati. Seorang ibu mengambil satu kue, menggigitnya perlahan, lalu tersenyum. "Ini enak, Bu Siti. Besok saya pesan lebih banyak ya," katanya. Hati Siti berbunga-bunga. Ia baru saja menemukan peluang baru. Tetapi, ia belum tahu bahwa cobaan yang lebih besar sudah menunggunya. Saat usaha Siti mulai berkembang, tantangan besar datang tanpa diduga. Suatu sore, ketika ia sedang menyiapkan dagangannya, seorang pria berbadan besar datang menghampirinya di pinggir jalan. "Bu, ibu nggak bisa jualan di sini lagi," katanya tegas. Siti terkejut. "Kenapa, Pak? Saya nggak ganggu siapa-siapa." Pria itu menggeleng. "Ini perintah dari Pak Lurah. Katanya dilarang berjualan di pinggir jalan karena bikin macet. Kalau ibu tetap jualan di sini, nanti dagangannya disita." Siti merasa dunianya runtuh. Ini satu-satunya tempat di mana ia bisa berjualan dan mendapatkan pelanggan tetap. Jika ia dilarang berjualan, bagaimana ia bisa memberi makan anak-anaknya? Dengan wajah pucat, ia memberanikan diri menemui Pak Lurah keesokan harinya. "Pak, saya hanya ibu dengan 7 anak. Saya nggak punya pilihan lain. Tolong beri saya kesempatan." Pintanya dengan suara bergetar. Pak Lurah menghela napas. "Saya paham keadaan ibu, tapi ini aturan dari atas. Kalau ibu mau tetap jualan, ibu harus cari tempat lain." Siti pulang dengan langkah gontai. Ia merasa semua usahanya sia-sia. Namun saat melihat anak-anaknya yang tertawa bermain di halaman, ia sadar bahwa ia tidak bisa menyerah. Ia harus mencari jalan lain. Dengan tekad yang baru, ia mulai mencari tempat lain untuk berjualan. Ia mencoba menitipkan dagangannya di warung-warung kecil, tetapi sebagian besar menolak karena sudah punya pemasok sendiri. Ia hampir putus asa, sampai suatu hari, seorang ibu pemilik warung di dekat sekolah anak-anaknya menawarkan bantuan. "Bu Siti, saya bisa titip jual kue dan gorengan ibu di warung saya. Tapi, ibu harus pastikan rasanya enak dan selalu fresh." "Ya," kata ibu itu. Siti hampir menangis mendengar tawaran itu. "Terima kasih, Bu. Saya janji, saya akan lakukan yang terbaik." Dengan semangat baru, Siti mulai memproduksi lebih banyak kue dan gorengan, memastikan semuanya berkualitas. Hari demi hari berlalu, dan perlahan-lahan, jualannya mulai dikenal banyak orang. Pelanggan mulai bertambah, dan ia mulai mendapatkan penghasilan yang lebih stabil. Namun, perjalanan ini belum selesai. Masih ada tantangan lain yang menunggu di depan, dan Siti siap menghadapinya. Setelah berhasil menitipkan dagangannya di warung dekat sekolah, usaha Siti mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan kue dan gorengan. Ia memastikan semuanya fresh sebelum diantarkan ke warung. Anak-anaknya mulai merasakan perubahan. Mereka tidak lagi berangkat sekolah dengan perut kosong. Meski sederhana, mereka kini bisa menikmati sarapan yang lebih layak. Namun ketika semuanya mulai membaik, masalah baru muncul. Suatu pagi, saat Siti hendak mengantarkan dagangannya ke warung, ia melihat wajah cemas pemilik warung. "Bu Siti, saya minta maaf. Tapi saya nggak bisa titip jualan ibu lagi," kata pemilik warung dengan raut bersalah. Siti terkejut. "Kenapa, Bu? Apakah ada yang salah dengan dagangan saya?" Pemilik warung menghela napas. "Ada pedagang lain yang menawarkan harga lebih murah. Saya juga butuh keuntungan, Bu.
Kalau saya tetap ambil dagangan ibu, saya nggak bisa bersaing. Siti merasakan tubuhnya melemas. Ini adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa menitipkan dagangannya. Jika warung ini menolaknya, ia harus mulai dari nol lagi. Dengan langkah berat, ia membawa kembali kue-kue yang sudah disiapkannya. Ia duduk di depan rumah menatap dagangannya yang masih utuh. Namun saat ia hampir menyerah, seorang tetangganya, Bu Mirah, datang menghampiri. "Bu Siti, saya dengar ibu kesulitan menitipkan jualan. Gimana kalau ibu coba jualan sendiri di pasar?" tanya Bu Mirah. Siti terdiam. Berjualan sendiri di pasar? Ia tidak pernah berpikir sejauh itu. Pasar memang lebih ramai, tapi persaingannya juga lebih berat, kata Bu Mirah lagi. Malam itu Siti merenung. Ia tahu, jika ingin bertahan, ia harus berani melangkah ke level yang lebih tinggi. Dan keesokan harinya, dengan modal seadanya, ia memutuskan untuk pergi ke pasar dan mencoba berjualan sendiri. Hari pertama Siti berjualan di pasar bukanlah hal yang mudah. Ia memilih sudut pasar yang agak sepi, meletakkan nampan berisi kue dan gorengan di atas meja kayu sederhana. Dengan penuh harap, ia menawarkan dagangannya kepada orang-orang yang lewat. Namun, hampir 1 jam berlalu dan tidak ada satupun yang membeli. Di sisi lain pasar, para pedagang lain tampak lebih berpengalaman. Mereka memiliki gerobak sendiri, pelanggan tetap, dan strategi dagang yang lebih menarik. Siti merasa kecil dan tak berdaya. Namun, ia tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Dengan suara pelan, ia kembali menawarkan dagangannya. "Silakan Bu, kue dan gorengan masih hangat." Seorang ibu berhenti di depannya, menatap dagangannya sebentar, lalu bertanya, "Berapa harganya?" Siti menyebutkan harga dengan hati-hati. Ibu itu mengambil 1 kue, mencicipinya, lalu tersenyum. "Enak juga, saya beli 5 ya," katanya. Hati Siti lega, 1 pelanggan pertama. Namun kebahagiaannya tidak bertahan lama. Tak lama kemudian seorang pedagang lain mendekatinya dengan wajah kurang ramah. "Bu, ibu dagang di sini nggak izin ya?" tanyanya dengan nada tajam. Siti terkejut. "Saya baru mulai Pak, saya nggak tahu harus izin dulu." Pedagang itu melipat tangan di dada. "Kalau ibu mau dagang di sini, ibu harus ikut aturan. Bayar sewa lapak atau cari tempat lain." Siti merasa dunianya runtuh lagi. Ia tidak punya cukup uang untuk membayar sewa lapak. Jika ia tidak bisa berjualan di sini, kemana lagi ia harus pergi? Namun, sebelum ia sempat menjawab, seorang pelanggan lain datang dan membeli beberapa gorengannya. Pedagang yang tadi menegurnya tampak memperhatikannya sejenak, lalu menghela napas. "Baiklah Bu, saya kasih waktu 3 hari. Kalau ibu bisa jualan dengan baik, saya bantu cari tempat yang lebih layak." Siti tidak bisa menahan air matanya. Ini mungkin bukan kemenangan besar, tetapi ini adalah kesempatan. Dengan tekad yang semakin kuat, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan bekerja lebih keras lagi. Perjuangannya belum selesai, tetapi kini ia lebih yakin bahwa ia bisa mengubah nasibnya. Hari-hari berikutnya adalah ujian ketahanan bagi Siti. Ia tahu bahwa waktu yang diberikan hanya 3 hari. Jika ia tidak bisa membuktikan bahwa dagangannya laku, maka ia akan kehilangan tempat berjualan di pasar. Setiap pagi sebelum subuh, Siti bangun lebih awal untuk membuat lebih banyak kue dan gorengan. Ia tidak lagi hanya mengandalkan resep sederhana. Ia mulai bereksperimen dengan berbagai rasa dan bentuk agar lebih menarik. Ia juga memperhatikan cara pedagang lain menjajakan dagangannya. Ia belajar dari mereka, bagaimana mereka menarik perhatian pelanggan, bagaimana mereka berbicara dengan ramah, dan bagaimana mereka mengatur dagangan agar terlihat lebih menarik. Hari pertama berlalu dengan cukup baik. Ia berhasil menjual lebih dari separuh dagangannya. Hari kedua, ia mendapatkan lebih banyak pelanggan. Beberapa di antaranya bahkan mulai datang kembali karena menyukai kue-kue buatannya. Hari ketiga, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang wanita berpakaian rapi datang menghampirinya. Ia memegang kantong belanja besar dan memperhatikan dagangan Siti dengan penuh minat.
"Bu, ini kue buatan sendiri?" tanyanya. Siti mengangguk. "Iya Bu, saya buat sendiri setiap pagi." Wanita itu mengambil satu kue, mencicipinya lalu tersenyum. "Rasanya enak. Saya punya toko kue di kota, dan saya sedang mencari pemasok baru. Bisa nggak kalau saya pesan dalam jumlah banyak setiap hari?" Siti hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ia menelan ludah dan mencoba menenangkan diri. "Bisa Bu, tapi saya masih produksi sendiri, belum punya alat yang banyak," jawabnya jujur. Wanita itu tersenyum. "Kalau Ibu serius, saya bisa bantu Ibu dapatkan alat-alatnya. Yang penting, Ibu bisa jaga kualitasnya." Mata Siti berkaca-kaca. Ini adalah kesempatan yang selama ini ia impikan. Setelah pelanggan terakhir pergi sore itu, pedagang yang dulu menegurnya datang lagi. "Ibu ternyata bisa jualan dengan baik," katanya. "Mulai sekarang, Ibu boleh tetap di sini. Kalau butuh bantuan, bilang saja." Siti menundukkan kepala penuh syukur. Perjuangannya mulai membuahkan hasil. Namun ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Setahun berlalu sejak hari pertama Siti berjualan di pasar. Kini, hidupnya jauh berbeda. Dulu, ia hanya menjual kue dan gorengan dengan nampan kecil. Sekarang ia memiliki gerobak sendiri, lengkap dengan etalase kaca untuk memajang dagangannya dengan lebih menarik. Dulu, ia harus bangun subuh dan bekerja sendirian. Sekarang, ia memiliki beberapa ibu-ibu tetangganya yang membantunya membuat kue setiap pagi. Dulu, ia harus berjuang hanya untuk bisa makan sehari-hari. Sekarang, ia bisa menyekolahkan anak-anaknya dengan lebih layak. Pesanan dari wanita pemilik toko kue terus berjalan. Bahkan Siti mulai mendapat lebih banyak pelanggan tetap. Beberapa pedagang lain di pasar yang dulu meragukannya kini justru belajar darinya. Suatu hari, saat sedang mengemas pesanan kue, ia melihat anak-anaknya duduk bersama di teras rumah. Mereka tampak sehat dan ceria, jauh berbeda dari setahun lalu. Rina, anak bungsunya yang dulu sering sakit, kini sudah mulai sekolah. Siti mengusap matanya yang mulai basah. Ia mengingat kembali semua perjuangannya. Masa-masa saat ia harus berhutang hanya untuk membeli tepung. Saat ia hampir menyerah karena tidak punya tempat berjualan. Saat ia menghadapi penolakan demi penolakan. Kini, semua itu telah berubah. Ia tidak hanya berhasil mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga kehidupan anak-anaknya. Siti tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Akan ada tantangan lain di masa depan. Namun, ia tidak lagi takut. Karena ia telah membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi seseorang yang berani berjuang dan tidak pernah menyerah. Sahabat inspirasi, inilah kisah luar biasa dari seorang ibu bernama Siti. Dari seorang ibu dengan 7 anak yang berjuang hanya untuk sekadar makan sehari-hari, kini ia telah berhasil membangun usahanya sendiri. Kisah ini mengajarkan kita banyak hal. Pertama, pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan. Siti telah melalui banyak rintangan, mulai dari kekurangan uang, penolakan dari warung, hingga tantangan di pasar. Namun, ia tidak pernah menyerah. Justru setiap tantangan ia jadikan batu loncatan untuk terus maju. Kedua, belajar dan beradaptasi. Siti tidak hanya berjualan tanpa strategi. Ia mau belajar dari pedagang lain, mengembangkan produk, dan mencari cara agar dagangannya menarik lebih banyak pelanggan. Dalam hidup, kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Ketiga, kesabaran dan kerja keras pasti membuahkan hasil. Tidak ada kesuksesan yang datang secara instan. Siti memulai semuanya dari nol, mengalami kegagalan berkali-kali, tetapi ia terus berusaha hingga akhirnya sukses. Dan yang terakhir, jangan takut untuk bermimpi besar. Awalnya, Siti hanya ingin bisa makan dan menyekolahkan anak-anaknya. Tapi, siapa sangka bahwa usahanya bisa berkembang lebih besar dan bahkan membantu orang lain. Sahabat inspirasi, apakah kamu sedang menghadapi kesulitan dalam hidup? Ingatlah kisah Bu Siti ini.
Selama kita tidak menyerah, selalu berusaha, dan percaya pada diri sendiri, maka jalan keluar pasti akan ditemukan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar lebih banyak orang yang terinspirasi oleh kisah ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, hanya di Narasi Inspiratif Official.